Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Tuan Muda Movie. Kali ini saya akan lanjut membahas Wudong Qiankun Season 5, versi komik manuhanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal update-update terbaru dari saya. Dan agar saya lebih bersemangat lagi untuk upload konten-konten seru lebih banyak untuk setiap harinya. Ken saat ini berada di depan pintu Kekaisaran Yan. Di bawah tatapan kerumunan, cahaya keemasan menyapu cakrawala sebelum perlahan-lahan turun ke arena. Kaisar Mo telah tiba, teriak prajurit Kekaisaran dengan keras. Klak, 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 barisan demi barisan menyambut kedatangan Kaisar Mo. Dong, prajurit pun berbaris. Kaisar Mo, ucap Lindong dengan wajah yang begitu kaget dan terheran-heran. Benarkah beliau yang menguasai Kekaisaran Besar Yan? Kaisar Mo pun akhirnya keluar. Haha, sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, ucap Kaisar Mo. Teman-teman lama, sepertinya kalian sudah menjadi lebih kuat lagi. Para pemimpin masing-masing klan dan rombongan mereka pun memberi hormat kepada Kaisar Mo. Salam Kaisar Mo, ucap Patriark Lin Fan dan Patriark Wang Lei. Hang Gerang Wang Zong, sudahlah, kita sudah lama saling mengenal, kata Kaisar Mo. Jadi tidak perlu begitu formal. Bangsawan Kekaisaran Yan, ahli bela diri di ranah Yuan 1 Nirvana, Mo Jiangtan. Orang ini, ucap Lindong dengan wajah tegangnya. Level kultivasinya lebih tinggi daripada Patriark Lin Fan. Ketika memasuki tahap ranah Nirvana, setiap kenaikan tingkat memerlukan pil energi Yuan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Keluarga bangsawan memang hebat. Lindong pun lanjut berkata, sambil melihat sesosok pria dengan wajah cantik yang sedang berdiri di belakang Kaisar Mo, adalah sang pangeran ketiga. Mo Ling, dengan dia sudah memasuki tahap ranah puncak manifestasi. Tapi, entah kenapa, dia benar-benar terlihat cantik. Aku tidak akan terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada yang berkata kalau dia itu sebenarnya adalah perempuan yang sedang memakai baju laki-laki. Scan berlanjut ke penjelasan Kaisar Mo. Kompetisi antar jenius dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Sebagai wakil dari anggota keluarga Kekaisaran, aku sampaikan menyambut kalian semua di ibu kota. Kekaisaran yang begitu beruntung memiliki pemuda-pemuda yang sangat berbakat. Kami harap semua orang yang ada di sini mendapat hasil yang memuaskan. Nah, aku tidak akan bicara panjang lebar. Ikutilah aku ke arena di mana pertandingan akan segera digelar. Tetua Zhou dan Tetua Song pun menyapa Kaisar Mo dengan hormat. Sudah lama ya Yang Mulia, ucap Tetua Zhou. Kekuatan Anda sudah bertambah pesat. Ahaha, Anda terlalu memuji Tetua Zhou, saut Kaisar Mo. Yang Mulia, sapa Tetua Song. Oh, Tetua Song, bagaimana kabarmu? Saut Kaisar Mo. Nah, ikutilah aku semuanya, ucap Kaisar Mo. Di sana Lindong terlihat kebingungan melihat pangeran ketiga Mo Ling yang sedang menatapnya. Kenapa pangeran ketiga menoleh ke arah sini? Ucap Lindong. Apakah dia melihatku? Mo Ling pun langsung menghampiri Lindong dan menyapa, kau pasti orang yang dibicarakan akhir-akhir ini. Saudara Lindong. Iya kan? Benar, salam kenal Yang Mulia, saut Lindong. Wah, aku sudah lama sekali ingin bertemu denganmu, ucap Mo Ling sambil memegang tangan Lindong. Lindong pun sangat terkejut melihat kelakuan Mo Ling yang begitu agresif kepada Lindong. Kau benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Senang berkenalan denganmu, saudara Lindong. Hehe, Mo Ling pun tersenyum senang atas perkenalannya dengan Lindong sampai-sampai tangan Lindong dipegang erat kayak Romeo dan Juliet. Lindong pun tetap dengan wajah heran dan malunya jadi satu melihat kelakuan Mo Ling kepadanya. Ah, apa aku membuatmu kaget, saudara Lindong? Ucap Mo Ling dan dia pun meminta maaf. Tidak, aku cuma terpleset sedikit, saut Lindong dengan wajah malunya. Kau tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, ucap Lindong sambil tertawa. Jangan khawatir Yang Mulia. Kenapa dia tiba-tiba menggenggam tanganku? Kata Lindong dengan wajah yang begitu kurang enak dipandang. Bikin kaget saja. Lanjut Kaisar Mo pun bertanya kepada Mo Ling. Bagaimana menurutmu?
tentang kekuatan Lindong. Mo Ling pun agak sedikit tercengang. Kaisar Mo bertanya tentang Lindong kepadanya. Lalu Mo Ling berkata, dia mengagumkan. Klan Lin sangat beruntung kali ini. Mereka mengirimkan 2 orang pemuda jenius yang sangat berbakat. Kalau dia jadi lawanmu, berapa persen kemungkinan kau akan menang? Tanya Kaisar Mo lagi kepada Mo Ling dengan tatapan yang sangat tajam. Dia punya banyak teknik rahasia, saut Mo Ling sambil melihat ke langit. Tapi kalau bicara soal kesempatanku untuk menang melawannya, mungkin sekitar 60%. Tapi masih perkiraan sih. Serendah itu, saut Kaisar Mo. Benar, saut Mo Ling lagi sambil melihat Lindong. Lindong bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Itulah sebabnya kau menyuruhku berhati-hati. Benarkan ayah? Jelas Mo Ling sambil tersenyum dan mencakupkan tangannya. Jangan khawatir. Sepertinya aku tidak akan sampai bertemu dengannya di kompetisi ini. Kaisar Mo pun berkata dengan wajah kesalnya. Kenapa malah begitu senang? Kau itu kan anggota bangsawan. Tegas Kaisar Mo. Ya sudahlah. Bisa menilai orang dengan baik juga jadi salah satu keunggulanmu. Itu kemampuan yang sangat penting. Jalinlah hubungan yang baik dengannya. Jelas Kaisar Mo kepada Mo Ling. Tentu saja, ucap Mo Ling. Lanjut adegan sekarang Lindong sudah berada di lapangan latihan kekaisaran. Kuharap pangeran ketiga tidak mengikutiku kemari. Aku masih takut. Selain wajahnya yang menarik, suaranya juga benar-benar enak didengar. Xiao Diao pun di sana terlihat heran mendengar ucapan Lindong. Lindong sampai tersipu malu. Ucap Xiao Diao yang sedang meledek Lindong. Siapa yang tersipu malu? Aku ketakutan tahu. Ucap Lindong dengan wajah kesalnya kepada Xiao Diao. Orang itu benar-benar menyeramkan. Mo Ling tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar cermat. Seperti para tetua yang hadir di sini. Ketika dia menyentuhku, ada perasaan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhku. Ucap Lindong sambil memikirkan Mo Ling. Walaupun aku yakin dia tidak mengetahui tentang jimat batu dan simbol pelahap kuno, dia pasti menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya itu, selain hebat dia juga rendah hati. Lin Langtian dan Wang Zhong tidak mungkin bisa sebanding dengannya. Oh, perasaan yang luar biasa mengalir di tubuhmu, kata Xiao Diao lagi mengejek Lindong. Sepertinya kau sedang jatuh cinta. Hei, oi tikus kecil, saut Lindong dengan wajah jengkelnya lagi sambil mengepalkan tangannya. Kau cari masalah ya? Semuanya, Lindong pun segera menoleh. Ketika Kaisar Mo mengumumkan lagi, inilah tempat di mana pertarungan antar jenius akan dilaksanakan. Di sini, kita akan memilih 5 orang terbaik untuk mewakili kekaisaran Yan di Perang Besar 100 Dinasti. Selain bisa bergabung dengan salah satu sekte super, klan mereka juga akan diberikan hadiah yang cukup besar. Jelas Kaisar Mo. Kaisar Mo lanjut menjelaskan alur kompetisi ini. Setiap Gejius akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pertarungan antar 3 orang. Hanya satu pemenang yang bisa maju ke tahap selanjutnya. Tahap kedua dan ketiga adalah duel 1 lawan 1 antara para pemenang di tahap sebelumnya. Di akhir tahap ketiga hanya 5 orang yang akan tersisa. Mereka akan mendapat kualifikasi mengikuti Perang Besar 100 Dinasti. Kaisar Mo pun mengeluarkan bilah kayu yang berisi nomor urut secara acak. Ini adalah nomor ujian yang menentukan jalan masuk kalian. Silakan ambil salah satunya. Bilah kayu yang berisi nomor pun segera melesat dan tersebar ke masing-masing peserta. Dan Lindong pun akhirnya menangkap satu bilah kayu, yang tertulis nomor 9. Ada sekitar 56 orang yang ikut serta dalam kompetisi ini. Aku penasaran lawan seperti apa yang akan aku hadapi nanti. Apakah Duyun, Wang Zhong, atau Mo Ling? Kuharap aku tidak bertemu dengan Lin Langtian. Dia sangat menyebalkan, ucap Lindong sambil melihat ke arah Lin Langtian dengan wajah kesal Lindong. Semua peserta harap memasuki tempat turnamen melalui pintu yang sudah ditentukan. Semoga beruntung. Semua pemimpin klan dan teman perjalanan para peserta, silakan ke kursi penonton. Ayo, ucap Lindong dengan sangat bersemangat. Tunggu, ucap Patriark Lin Fan kepada Lindong. Tunggu sebentar Lindong, kau juga. Lin Langtian, aku punya pesan untuk kalian berdua. Semua orang sudah tahu tentang konflik di antara kalian berdua. Dan aku tidak akan menyuruh kalian untuk berdamai di sini. Lagi pula,
Bagi para ahli bela diri yang terpenting adalah menjadi yang terkuat di kompetisi ini. Tegas Patriark Lin Fan kepada Lindong dan Lin Langtian. Jadi biar ku tekankan ini sekali lagi. Siapapun yang berhasil meraih kemenangan akan menerima dukungan penuh dari klan kita. Dia juga akan menjadi kandidat pemimpin klan selanjutnya yang kalah harus menerima kenyataan ini. Lindong dan Lin Langtian pun lanjut berjalan menuju masing-masing pintu arena yang telah ditentukan. Lindong sambil berkata, "Lin Langtian, mari kita akhiri semuanya di sini. Karena yang akan menang adalah aku, Lindong." Grik, Lindong pun membuka pintu arena. Lindong melihat samar-samar dua orang sudah berada di dalamnya. Tidak kusangka kalau lawan kita adalah Lindong, seorang jenius yang selalu dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Ucap dua orang jenius dari klan gunung. Kau sangat kurang beruntung, karena harus melawan kami dua orang dari sekte gunung. Kami akan bekerja sama untuk memastikan kau tidak akan lolos ke babak selanjutnya, bocah. Tegas dua pria yang berasal dari sekte gunung kepada Lindong. Hei, kenapa kalian berdua begitu akrab sekali? Coba lihat aku dan Lin Langtian. Kalian tidak akur sedikit juga tidak apa-apakan, ucap Lindong dengan wajah terheran-herannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Pastikan kalian like video ini jika kalian suka. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar saya lebih semangat lagi untuk update lebih banyak lagi konten setiap harinya. Sampai jumpa.